Hello, koi lovers. Bagus. Already 200. Actually, established 1819. Now, so 205 years anniversary. Wow, 205 tahun. So, Medicarb Max and Medicarb Sinking. This item can be prevent so sinking disease and virus and another pathogen. Selamat siang semuanya. Nggak kedengeran? Selamat siang semuanya. Nah, gitu baru semangat. Oke, GPD Koi Frenzy. Kita lanjut ke sesi kedua dan sekarang kita punya dua narasumber. Yang pertama, yang kedua Dr. Nang dari Thailand. Oke, please take a seat. Kita akan masuk ke pertama dulu. Yoshida-san, we have a lot of disease, alright? So, before I want to ask you, from your experiences, what kind of disease very common in your experience? Actually, bacteria. Bacteria, right? Yeah, so fungus easy to taking care of the medicine or salt and heat, water heating, not so dangerous. But bacteria very dangerous. Bacteria, right? Oke, tadi saya tanya sama Yoshida-san, di Indonesia karena kita sering ngalamin tuh penyakit-penyakit tuh sering banget kita hadapin yang ada sering kita lihat tuh di TikTok, di Instagram ikan mati. Nah tadi Dokter Yoshida-san sudah menjelaskan bahwa penyakit yang paling sering yang sepengalaman dia adalah bakteria. Bakteri itu yang disebabkan oleh bakteria. Dan juga tadi Yoshida-san yang kedua adalah fungus jamur penyakit. Many kind of bacteria, right? So what kind of bacteria make very Oke, penyakit dari bakteri yang paling banyak kita alami adalah ada dua, katanya bakteria itu ada Aeromonas sp sama HB itu. Salmonella, Aeromonas two kind. So Hydrophila and Salmonella. Iya, Hydrophila dan Salmonella. Jadi dua Aeromonas ini yang paling sering dan paling berbahaya. So, how to solve and how to cure? Yeah, good. How to cure okay. Because the Aeromonas is a very common and very dangerous. Yeah. So, how to cure if we got that problem, that disease? Yeah, good question. So, should be confirm water condition quite often. So otherwise cannot prevent the disease and cannot maintain koi health. So water temperature and water hardness and water ammonia level so should be confirmed updated. So otherwise koi get the stress. I already explained to the all attendant first stage. So koi get the stress and so reduce mucus, cannot protect and easy to get the disease. So water confirm the water quite often. That is a very important. Oke, yang pertama adalah masalah kualitas air ya. Kualitas air itu yang dibilang kualitas air yang buruk akan menghilangkan lendir. Dengan hilangnya air maka akan mudah ikan terkena penyakit. Oke. So another important point. Please confirm your lovely koi condition by your quite often. So when feeding time, so after feeding, don't back to the house. So keep looking of which koi have a not comfortable swimming and which koi have a red spot. So such as this is important. First of all, koi swimming, so like not unusual swimming. Sometimes gapping up and down, sometimes scratching. Yeah, this one, example, scratching almost like a koi parasite. So surface of the skin, very itchy, and then scratching. That is the parasite. And try to see skin. So red spot probably Aeromonas.
and so try to see fin little bit like broken, and so white spot. So that is a fungus. White spot is a parasite, but sometimes fungus killing to the tail hand. Oke, yang kedua, pada saat kita kasih koi jangan langsung pulang. Jadi pada saat kita kasih makan koi, kita perhatikan ikan-ikan kita bagaimana dia berenang pada saat makan, apakah berenangnya seperti normal, apa tidak normal. Nah, itu yang bisa jadi prevention, tindakan kita untuk mengetahui identifikasi bagaimana kondisi ikan kita. Dan biasanya kalau misalnya ikan berenangnya tidak bagus, atau misalnya dia, kalau kita bilang itu dia scratch, itu dia gesek-gesek badannya, itu kemungkinan ada yang bikin gatal di badannya yang membuat ikan koi itu berenangnya menggesek-gesek. Dan juga kadang-kadang kemerahan, itu ada kemungkinan aeromonas. Dan mungkin yang ketiga itu tadi dimention sama beliau adalah adanya ciri-ciri putih white spot di sirip. Nah, itu kedua adalah kita perhatikan pada saat kita makan. So third important point is, if you find the first stage of the disease, so don't keep same pond. Have to be bring to the quarantine pond. Otherwise, another koi getting dangerous. Oke, poin ketiga yang paling penting kata beliau adalah, menurut beliau, kalau kita sudah menemukan ada ikan yang bergejala, segera dipisahkan ke kolam yang lain. Jadi jangan tetap simpan di situ. So I recommend to all koi keeper and koi hobbyists. So have to have a quarantine pond, one each pond. Otherwise, when you are sick, so very high possibility leaking to the another koi. Oke, disarankan oleh beliau kepada semua penghobi, keeper, dan juga mungkin teman-teman yang dari breeder koi, disarankan untuk mempunyai fasilitas karantina. Satu kolam itu satu karantina. Jadi, mengantisipasi apabila ada kejadian-kejadian ikan sakit, nah itu bisa langsung kita karantina. So somebody says that, my house don't have a space, I don't have a money to make another pond. That doesn't matter. Just a big bucket or like a big canvas, like a competition canvas. This one only 1 meter or 1.2 meter is enough for quantity. Please keep such as this pond. Ya, kalaupun di rumahnya kecil, nggak cukup tempat, nggak masalah. Jadi sekarang banyak ada bak-bak kecil boleh dipakai, atau mungkin bisa pakai bak dari Matala boleh, atau bisa nanti pakai boleh bak-bak VAT yang bisa dilipat juga boleh. Jadi disarankan setiap satu kolam itu ada satu karantina. Then, so when you find that this is beginning stage koi, into the concrete pond and salt like a 0.3%. Somebody, salt after can be recovered. No. Salt is just one of the process. So salt with medicine put into the circle pond and take care of koi. Ya, langkah selanjutnya adalah garam. Tapi garam bukan sampai menyelesaikan sampai sembuh, bukan. Garam itu hanya membantu untuk menenangkan dan membantu untuk proses pengobatan selanjutnya. Jadi garam itu sifatnya hanya membantu, bukan untuk mengobati. So pathogen have actually 4 kind of pathogen for koi. So one, so fungus. Second, parasite. Third, bacteria. 4, virus. 1, 2, 3, 5. Jadi ada 4 kategorinya itu ya, parasite, bacteria, fungus, virus. Jadi parasite itu kayak kutu termasuk kategori parasite. Parasite, bakteri, terus jamur, dan yang terakhir itu virus. Virus itu yang di tingkat terakhir. So virus cannot take care by medicine. Have to be prevention. So after koi get the virus,
So koi, if can survival, koi make a antibody by themselves and recovery. So which meaning depend on the health can be recovered if koi got the virus. Oke, kalau untuk virus itu ada. Jadi kalau kena virus itu tidak ada obatnya. Obatnya adalah yang kita lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh si ikan itu, imunitas ikan, biar ikan itu akan cure atau mengobati virus itu sendiri yang bisa untuk menjadi antivirusnya. So somebody misunderstands that one medicine can be recover all pathogen. That is 100% wrong. So each pathogen need one type of the medicine. For example, parasite. Parasite need a trichloroform, which is one of the medicine ingredient. Trichloroform. Yeah, so like a mazoten and like JPD have a praziquantel. So each pathogen need one medicine. Jadi kesalahan kita selama ini adalah kita beranggapan satu obat bisa mengobati semua penyakit. Itu 100% salah kata beliau. Jadi kalau untuk bisa obat-obat sesuai dengan fungsinya. Seperti parasit itu bisa menggunakan parasit itu bisa menggunakan masoten. Jadi tidak benar kalau ada yang menyebutkan satu jenis obat itu bisa mengobati semua jenis penyakit. So fungus. So free to use color agent medicine, which is malachite green and mercury. So that's why this one can be cure white spot and fungus and fever. Oke, yang fungus jamur itu khusus diobatin dengan dengan pathogen, ya parasite. Malachite green. Ya, jadi obatnya bisa pakai bahan yang dari malachite green itu malasid green kalau kita sering disebut itu malasid green, cuma bahasa sebenarnya malachite green. Itu adalah obat untuk jamur dan juga bisa untuk finrod. So third is a bacteria, bacteria pathogen. So used by JPD oxalic acid, Campara, and green and gold can be killed bacteria. Nah, untuk bakteria, GPD punya produk itu Campara ya. Jadi bakteria ini kan memang penyakit yang di dalam, harus diobatinnya dengan air. Itu ada obatnya, ada dari GPD itu ada Campara dan oxalic acid. Jadi ada itu pengobatan yang dicampurkan dengan air. So if you have any disease trouble, so after a prize ceremony, so I'm in the booth, please come to JPD booth. So I can reply to you how to take care your coin. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran, yang masih pengen tahu bagaimana mungkin dapat penyakit di rumahnya, bisa nanti langsung datang ke booth GPD. Booth GPD ini yang di depan gerbang ini, pintu masuk 10, itu nanti bisa dibantu sama Yoshida-san setelah acara ini, bisa dibantu oleh beliau untuk menjelaskan dan memberikan solusi terhadap penyakit-penyakit yang Anda alami. So virus can take freeze feeding medical mask. Jadi kalau untuk virus itu nggak ada obatnya. Virus kalau udah kena virus itu nggak ada obatnya. Jadi untuk pencegahannya disarankan oleh beliau menggunakan Medicap Max untuk prevention untuk pencegahan. Jadi lebih bagus kalau udah kena virus itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita. So Dr. Nang and JPD cooperate together to develop thinking disease, Slim Brother disease. So also Slim Brother disease called recover by medicine. So we would like to introduce how to recover thinking disease to today's attendant. So please video. Oke, GPD dan Dr. Nong itu sudah bikin uji coba untuk pengobatan thinking disease. Jadi kita lihat aja, bisa diulang videonya, video yang Dr. Nong itu nanti akan kita jelaskan di sini. Swim bladder disease atau sinking disease.
Jadi ini ada kasus Sanke, saya bantu translate Sanke. Nah, Sanke ini yang ownernya lapor ke Dr. Long. Tapi dia nggak tahu apa yang sebenarnya salah terhadap ikan Sanke-nya nih. Ini ikan Sanke yang diduga kena sinking. Jadi dia cuma tidur di bawah, itu bukan tidur ya, berenang cuma di bawah. Nah ini ciri-ciri sinking. Nah dia decide untuk ketemu Dr. Nong. Dr. Nong itu ngambil skin untuk scraping tes di laboratorium dan juga X-ray. Ini hasil X-ray. Ini hasil X-ray terhadap swim. Ya, ini buat gelembung renangnya. Jadi gelembung renangnya ini dibandingkan ini. Dan ini setelah 3, nih dia sekarang sudah bisa berenang. Dan ini kisah yang sudah nyata dan sudah bisa berenang, dan berenangnya normal ya. Balance, jadi swimming balance, jadi normal, berenangnya normal, dan ternyata bisa ya. Dan setelah itu dicek lagi untuk gelembung renangnya, lagi ke lab di X. Ini hasilnya. Jadi setelah akhirnya gelembung renangnya kembali ke normal, kembali ke ukuran normal. Jadi beruntung nih, ini bisa nih. Jadi swim bladder itu atau sinking disease kalau di kita itu bisa disembuhkan. Nah, jadi di sini yang disampaikan oleh Dr. Nong adalah, jadi kalau misalnya udah dapat problem-problem seperti ini, nah ini kan gejala mencegah atau mengobatinya akan terjadi masalah. Kalau sudah besar tidak bisa di recover. So sebaiknya langsung benar-benar dicek, di X-ray dan diambil sampel untuk tindakan pengecekan dan pencegahan. Ini kasus lain lagi. Ini ikannya parking di diem aja di dasar itu lama. Jadi dari X-ray dilihat nih, ini gelembung renangnya kayak hilang, disepir. Jadi gelembung renangnya itu udah seperti nggak ada gelembung renang nih ikan. Nah jadi ikannya udah nggak bisa ngangkat karena gelembung renangnya udah nggak ada, udah kayak parkir aja gitu di situ. Ini kasus berat ini kasus berat. Jadi karena nggak ada swim bladdernya, nggak ada gelembung renangnya, ikan nggak bisa ngangkat, jadi hanya stay di dasar. Oke, jadi inilah contoh-contoh kasus yang sudah ditangani oleh Dr. Nong, dan ada tadi satu bukti kasus yang bisa ternyata disembuhkan. Karena saya juga termasuk orang yang beranggapan bahwa sinking disease itu udah kita pasrah aja. Ternyata dengan adanya uji coba penelitian dari Dr. Nong dan mereka membuat obat, ternyata bisa diobati. Dr. Nong. Number 3 video. Oke, video yang ketiga. Nah, ini sindrom dari sinking disease nih. Ini punya Pak Hartono. Nih, ini kasus nyata punya Pak Hartono. Jadi dikasih pangan sinking disease, Medicap ya. This is after. Iya. After eating. Di sini setelah diobatin tuh bisa tuh. Jadi pakai Medicap ini, Medicap sinking ini memang obat yang pakan khusus dibikin buat mengobati ini. Sebelah kiri pada saat dia kena gejala sinking, dan ini sudah recover. Jadi ini contoh nyata dan ada di Indonesia ya. Oke, Dr. Nong, why the fish can get sinking disease? That's the first time. Why? Okay. What you said is not wrong. If the sinking disease in the late state cannot kill, yeah. But before I'm researching about the sinking disease or the state before, we keep the X-ray film from the hospital. Many cases for learn about state. Then finally we analyze and keep the data. Then in the early stage, and the prevention is the best for prevent the
protect the sinking. Yeah. Okay. Oke, tadi saya tanyakan, saya bilang ke beliau salah satu orang yang tidak percaya kalau sinking disease itu bisa disembuhkan. Benar, sinking disease sudah terlalu parah, memang sangat sulit. Tapi ada beberapa kasus di makin kita sinking ikan bisa terkena sinking disease. Jadi beliau harus dibilang faktor utamanya ada lemak. Ikan terutama ikan-ikan yang nisai, sansai atau tosai yang sudah punya lemak tinggi, fat itu dia akan mempush swim bladder atau gelembung renang yang membuat gelembung renangnya mengecil dan itulah kenapa adanya sinking disease. Dan yang kedua adalah gaping. Gaping itu dia makan di atas, makan di floating. Jadi ikan itu kan habitat alami ikan koi itu makan di dasar. Cuma kalau kita karena biasa makan floating, dia akan makan udara dan udara itu masuk ke gelembung renangnya. Itu juga salah satu penyebab faktor ikan bisa terkena sinking disease. Yeah. Then this is the result. This is the reason why the fish cupping before the parking. Yeah, and this is also the list why the sinking. Then, like Yoshida-san said before, some problem cannot cure by the medicine. Yes, then prevention is more than important. Then now JPD have the product for the prevention in the Medicap Max for the virus and stimulate immune, and the JPD Medicap Sinking for prevention is sinking disease. Ya, sekarang Medicap Sinking, jadi Dr. Nung dan GPD dengan Yoshida-san berkolaborasi untuk bagaimana bisa menciptakan solusi buat sinking itu. Nah, itulah kenapa ada Medicap Sinking. Medicap Sinking itu emang ditujukan prevention, pencegahan supaya ikan-ikan itu tidak terkena gejala sinking. Okay. So, and Medicap Max will be same time feeding because of Medicap Sinking taking care of inside of the koi from the organ like a detox. Gas released with the seed and some bad nutrients, bacteria, so released with the seed, like a detox from inside, which is a Medicap Sinking. So Medicap Max stimulates immune system, white blood cell more active, so prevention from the outside. So detox and prevention from the outside, perfect combination. Oke, Medicap Sinking dan Medicap Max ini dua-duanya ini yang bagus dipakai untuk pencegahan. Jadi Medicap Sinking ini dia detoksifikasi. Jadi membuang gas, membuang racun yang ada di ikan itu dibuang melalui kotorannya. Itu dari Medicap Sinking. Jadi Medicap Sinking ini cara kerjanya adalah detoksifikasi, membuang racun. Nah, sedangkan Medicap Max ini adalah lebih kepada meningkatkan imunitas ikan. Ikannya daya tahan tubuhnya ditingkatkan supaya mencegah, dan kalaupun terkena dia mempunyai yang lebih bagus. Kok sinking disease itu adanya udara ya, ikan masuk ke udara ke gelembung renangnya, dan ini bisa dicegah dengan menggunakan dengan menjumlah max of sinking. Jadi kita pakai dengan Medicap Sinking ya untuk pencegahan pengobatan ikan yang terkena masuk ya. Oke. If the who interest more about the enjoy the booth for learn more because I have the. Oke, demikian Koi Frenzy Talk. Untuk menutup ini mungkin Pak Slamet berkenan ke depan kita foto bareng bersama di sini. Untuk menutupnya, oke, foto yuk.